ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nak emosi iku cerdas. Statistiknya hilang. Sebetulnya, perdebatan nasab seseorang itu tidaklah penting dibahas atau diperdebatkan. Seseorang boleh bebas mengaku-ngaku keturunan siapapun. Itu tidak penting sama sekali, asal tak merugikan yang diklaimnya. Namun hal ini berbeda apabila nasab itu menyangkut nasab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Berdusta atas nama Nabi merupakan dosa besar, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran. Tidak jarang, karena ketidaktahuan seseorang terhadap ilmu syar'i, telah menjatuhkan dirinya dalam berbicara tanpa ilmu dan berdusta. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas seseorang. Selainku, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Maka dari dalil itu, segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW harus diteliti dan diverifikasi kebenarannya. Perdebatan ilmiah secara terbuka mengenai nasab pernah dilakukan oleh Nabi. Sejak awal kenabiannya, beliau telah menghadapi berbagai tuduhan dan keraguan dari kaum Yahudi dan lainnya. Hal ini wajar saja terjadi. Salah satu alasan kaum Yahudi menolak kenabian Muhammad SAW adalah karena mereka beranggapan bahwa seorang nabi terakhir pasti berasal dari keturunan mereka, yakni dari jalur Nabi Ishak, hingga Yakub dan seterusnya. Dalam pandangan Yahudi, seorang nabi haruslah dari keturunan yang terhormat, dan memiliki hubungan nasab yang jelas dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka meragukan klaim Muhammad SAW sebagai nabi, karena beliau berasal dari suku Quraisy. Maka dari itu, Rasulullah pun mengadakan debat ilmiah terbuka dengan kaum Yahudi, untuk membuktikan nasabnya yang tersambung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti apa debat ilmiah soal nasab di masa Nabi? Mari kita simak kajian Gus Baha berikut ini. Kalau baleni malih nggih, dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim man nasya. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana, agama niki wis mati. Nggih, agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah. Nggih, kepastian napa? Nubuwah. Lah nubuwah ini juga punya ciri-ciri khas nubuwah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku pun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis ya. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, sanggep aja tiang Israel. Sakjane pas Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu dari napa? Israel. Tapi aku muni Israel kan bawa mau sampean. Jadi pokoknya muni anggap aja Palestina. Ya anggap aja napa? Ibrahim wong Palestina. Duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten ndek anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Walhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar yes biasalah ana maru cemburu. Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditegir didakok teng Baitullahil Haram gini teng pundi? Mekah. Mpun nggih rungono. Tenggene Mekah niku ndelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita ndek anak. Watu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih watu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Swala wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 silsilah. Pokoknya semua kuat sangat. Ujuk-ujuk ana nabi kok bangsa Arab. Gini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saat terusnya sampai wa adnanu bila raibin
inda dzawil ulumin nasabiha ila dzabihi ismaila nisbatuhu napa wa muntama. Ampun. Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi. Maca ra iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana watu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makom napa? Ibrahim. Tadi makom teng mriku mboten makom kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya ngomong Yahudi sebagian iman, oh nak ngono Muhammad itu mungkin nabi, mergo turunan apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah ngene ku fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Wis. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nak emosi iku cerdas, statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wong guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit ku cek gobloke wong napa? Yahudi. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus napa ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun betul ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa Ibrahimu kullum mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa? Nabi sanggepnya 8 nabi mbok persisih pira pokoke kacek wakeh. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoknya diwalik. Utawa pengagum sapa iku sing biasa nglabi ireng iku Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula hajastum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Lo persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ya, melane wong kudu hafal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda udah bapak jenenge Yakub. Yakub udah bapak jenenge Ishak. Ishak udah bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani ngono. Wes gak ilmiah blas. Melane dinyak Quran sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat atau Injil turun dari sause Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetap maneh. Piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin tetap kowe nganut anit tabi millata Ibrahim apa Hanifah, bahwa Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira rasa protes. Afdalul Anbiya aja anut sing rapati afdal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa. Paham ya? Menengah iki anut aku paham iki kok. Paham ya? Paham ya maksud? Paham ya? Mergo nek kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu ya, buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus menang akhirnya wong Yahudi. Menang sebagian Islam mergo ngakoni nak kenabiane Muhammad iku nganggo hujjah sing bayyinah. Lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas.
Tapi kita tetap raiman. Saiki wong paling ra seneng roh sejarah, roh bayinah ora seneng. Kowe maca waqiah rezekine akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha, ora roh jluntrungane tapi gegere gak karuan. Ana debat ya padha wong alime, engko padha menenge, mergo padha pahame. Kula sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nak wonge materialistik dibang ra ono sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen uripem disahno pangeran iku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran apa? Tenan. Nah carane roh lewat dalil. Nggih lewat napa? Dalil. Lah Kanjeng Nabi ya nabi tenan, carane roh nggih lewat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhus saniyah Ibnu Hashim sampai terus wasmuhu Kusayyun sumiyya bi Kusayy litaqasi fi biladi qudaatal qasi atas wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru war terus diterusno nanti tok Sayyid Adnan bareng tok Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Mergo wong Yahudi nyoal Muhammad problemnya nasabe tok endi. Engko nang tok tunggul lametung kan repot dadi paham lah iku mulane didudono silsilah. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi ya pengikut Musa ya ada wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak Ibrahim lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manasa jadi kabeh Nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiarota wala hamat. Ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Dan agar ketemu Ali Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras sak kandang gudiken kabeh. Sewenang wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad wong nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing gudiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan. Fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lho iku asli mat. Lah ya maksudku ya sing iku. Nah, jadi wong Yahudi nyongkone Kanjeng Nabi ku entek ilmune gara-gara mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya ora iso mergo kira-kira ya ora iso. Paham ya terus kena apa Nabi Musa ku pinter dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana pangeran ku sapa sing mengerani buyut-buyutmu malah Firaun kalah perkarane logikane nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ana pangeran. Mergo pangerane lahir napa? Terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah iku Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Dalam kajian itu, Gus Baha menekankan pentingnya memahami tradisi dan sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kakek Nabi, Abdul Muthalib, dikenal sebagai sosok yang terhormat dan sering melakukan tawaf di Ka'bah. Tradisi ini menunjukkan
bahwa keluarga Nabi memiliki hubungan yang kuat dengan Ka'bah dan ajaran Ibrahim alaihi salam. Gus Baha juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail, yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga klaim keturunan Nabi Muhammad sangatlah kuat. Gus Baha juga mengutip pandangan dari Imam Barzanji, penulis kitab Barzanji, yang menyatakan bahwa kenabian Muhammad SAW adalah wajar, mengingat beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Pandangan ini didukung oleh tradisi keluarga Nabi, yang selalu terjaga dan memiliki reputasi yang baik. Ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi, bahwa Muhammad kenapa jadi Nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan Nabi itu zuriyatam ba'duha, nggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobiah, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katokan cekak main gaple, kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh, nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barzanji ini yang ngarang Barzanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barzanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barzanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barzanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Disebutkan bahwa dalam kitab-kitab Maulid, terdapat deskripsi yang cukup rinci seputar nasab Nabi Muhammad. Ada rahasia tersendiri dari informasi nasab Nabi Muhammad SAW. Dahulu, Nabi Muhammad disangsikan kenabiannya, karena nasab beliau dipertanyakan oleh kalangan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, persoalan nasab ini menjadi penting, karena dalam sejarah kenabian, seorang nabi diturunkan kepada Bani Israel. Sehingga kemudian, nabi yang lahir di tengah suku Quraisy Makkah, disangsikan kenabiannya, hanya karena persoalan nasabnya yang tidak berasal dari Bani Israel. Nabi itu anak siapa? Kok berani mengaku nabi? Nabi itu harus dari Bani Israel, maknanya keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Pikir kaum Yahudi waktu itu. Namun, orang-orang Quraisy mampu membuktikan secara ilmiah, bahwa Nabi Muhammad juga merupakan keturunan dari Ibrahim. Dan keterangan tersebut diabadikan dalam kitab Maulid, antara lain kitab Maulid Al-Barzanji di bab kedua, yang merangkum nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail diketahui sebagai putra Nabi Ibrahim yang mukim di Mekah. Artefak sejarah membuktikan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail lah yang membangun peradaban di Mekah. Dibuktikan dengan adanya makom Ibrahim, berupa jejak kaki Nabi Ibrahim, yang terdapat di atas sebuah batu di sisi Ka'bah di Masjidil Haram. Makom Ibrahim ini merupakan batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, kemudian telapak kaki beliau membekas di atas batu pijakan tersebut. Sampai saat ini makom Ibrahim masih lestari, dan bisa disaksikan oleh umat Islam. Keberadaan makom ini menjadi bukti empirik bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah hidup di Mekah dan meninggalkan keturunan di sana. Hal ini membantah keraguan kaum Yahudi tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Dari sini, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Mekah pada dasarnya memiliki darah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga sekaligus menggugurkan sikap sangsi kalangan Yahudi terhadap status nasab kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan melalui berbagai bukti-bukti sejarah, tradisi keluarga, dan ayat-ayat Al-Quran,
Jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihi salam. Dari perdebatan ini, seharusnya semakin memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kenabian Muhammad SAW. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya.